Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan kemungkinan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Pernyataan Hasto itu agak berbeda dari wacana yang bermunculan selama ini di mana kandidat bacawa pres Ganjar adalah laki-laki. Meski belum bisa memastikan, namun pernyataan Hasto menimbulkan tanda tanya di publik. Sementara itu, Hasto menegaskan sejumlah kemungkinan momentum pengumuman pasangan Ganjar. Bisa saja pengumuman dilakukan pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di KPU. Ya, untuk mengulasnya kami sudah bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, ada Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah yang hadir bersama saya di studio. Selamat sore Kang Ferry, apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa. Dan melalui sambungan Zoom juga ada Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Pak Sukur Nababan dan juga analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, ada Pak Nyarwi Ahmad. Selamat sore Pak Sukur dan Pak Nyarwi, apa kabar? Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Pak Sukur. Pak Nyarwi. Pak Nyarwi. Baik, saya ingin ke Kang Ferry terlebih dahulu. Ya. Kang Ferry, nama bacawa pres Ganjar sudah ada di tangan Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Mungkin bisa dibocorkan ciri-cirinya sebelum diumumkan ke publik? Saya sendiri belum tahu ya Mbak Syafa. Itu nanti Bu Mega nanti akan menginformasikan dan menegaskan dalam satu momentum yang saya pikir sangat penting. Tapi yang pasti gini, bahwa cawapres ini kan menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya dalam konteks pelengkap sebagai untuk capres, tapi betul-betul bisa menjadikan satu upaya elektoral ini punya insentif elektoral yang ada. Itu yang paling penting. Dan di situ adalah satu kondisi yang memang harus dilihat siapa memang yang orang-orang yang memang punya insentif elektoral yang ada. Jadi selain Mas Ganjar yang memang luar biasa, dari sisi surveinya juga sudah sangat stabil dan juga merangsak naik seperti itu. Nah, sekarang siapa kira-kira yang nanti akan akan juga turut menjadi bagian yang nanti akan betul-betul menaikkan elektabilitas yang ada. Nah, disitulah yang memang menjadi poin penting. Nah, selain itu juga pasti diukur dengan hal-hal yang lain. Jadi misalnya soal selain elektoral tadi, bagaimana soal kapasitas, soal kapabilitas, soal misalnya bagaimana terkait dengan dinamika internal yang memang ada di partai-partai yang ada, itu kan pasti dibicarakan antar ketua umum partai juga dibicarakan. Dan yakin juga dalam konteks gender pun kan tidak terbatas laki-laki, tapi bisa juga perempuan. Jadi banyak opsi yang memang dilakukan dan saya yakin sekarang sudah digodok. Saya yakin para ketua umum juga sudah memberikan catatan, masukan yang nanti pasti Ibu Mega akan memutuskan dan mengumumkan siapa yang memang nanti akan menjadi bacawa pres Mas Ganjar Pranowo. Baik, Pak Sukur Nababan, kemarin Pak Hasto mengatakan bahwa sosok bacawa pres Ganjar bisa saja seorang perempuan. Apakah nama yang sudah dikantongi oleh Bu Megawati ini merupakan seorang perempuan atau bahkan ternyata laki-laki, Pak Sukur? Ya, tentu saja ya aturan dan mekanisme di partai kami tadi Mas Ferry sudah sampaikan ya. Ya, sangat paham apa yang terjadi dan bagaimana mekanismenya. Tentu keputusan itu ada di ketua umum kami. Itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Presiden sudah diumumkan dengan Mas Ganjar. Nah, siapa nanti yang menjadi pendamping Mas Ganjar sebagai calon wakil presiden? Nah, kita tunggu saja, sabar saja. Tugas kami sebagai kader, tugas saya sebagai Ketua DPP bidang keanggotaan organisasi adalah menyiapkan seluruh kader PDI Perjuangan, khususnya struktur organisasi, untuk siap memenangkan apapun yang diputuskan ketua umum. Tetapi saya percaya sebagai seorang kader, nah Ibu Mega jauh lebih paham
siapa yang paling pas untuk mendampingi Mas Ganjar nanti di pemilihan presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024 nanti. Dalam segala sisi pasti Bu Mega tentu saja mempertimbangkan dan kami mempercayai itu sebagai seorang kader. Baik Pak Sukur maupun Kang Ferry sama-sama belum mau membocorkan nih sosok bacawa pres Ganjar Pranowo. Kalau gitu kita tanyakan. Belum mau Mbak Safa, tapi ya memang aturannya seperti menunggu itu, pengumuman resmi ya dari Bu Mega. Kalau gitu kita tanya penerawangan dari Pak Nyarwi Ahmad ini selaku pengamat politik. Pak Nyarwi, ada beberapa nama yang sebelumnya muncul sebagai kandidat kuat bacawa pres Ganjar. Ada Pak Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandiaga Uno hingga Andika Perkasa dan juga sosok perempuan seperti Hovifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Susi Pujiastuti dan juga Bu Yani Wahid. Kira-kira siapa nih sosok yang kira-kira akan dipilih oleh Bu Mega sebagai pendamping Ganjar? Ya, saya kira gini, PDIP ini kan dikenal sebagai partai kalau memilih pasangan capres-cawapres itu bukan sekedar pertimbangannya insentif elektoral gitu ya. Itu sudah saya dengar dari para pimpinan PDIP ya. Nah, saya kira juga tentu ada banyak variabel ya. Misalnya di luar itu chemistry, di luar itu trust terhadap dalam mengawal platform atau visi misi ya dari partai gitu. Visi misi pasangan capres cawapres pendatang yang diusul oleh partai koalisi misalnya begitu. Dan juga saya kira juga ini menyangkut karakter ya, karena saya lihat kan beberapa kali Pak Sekjen itu menyebutkan soal karakter ya seperti itu. Nah, tentu variabel-variabel itu ya, Safa, itu akan menjadi pertimbangan ya. Pertanyaannya mana yang paling butuhkan atau menentukan. Kalau PDIP misalnya confident ya dengan misalnya melihat gejala basis elektabilitas Mas Ganjar di beberapa titik itu sudah cukup bagus. Misalnya contoh di Jawa Timur misalnya dianggap sudah relatif lumayan lah ya. Nah pertanyaannya, kita tahu ada cawapres perempuan juga di Jawa Timur yang saat ini jadi gubernur gitu. Apakah diperlukan memang memprioritaskan Mbak Hovifah? Tapi kan juga memang pertanyaan berikutnya juga gitu. Kalau cawapres perempuan memang itu menarik dan dipertimbangkan, apakah harus nama-nama yang sifatnya setidaknya dari luar seperti tadi disebutkan ada Bu Pujiastuti ya, Susi Pujiastuti, ada bahkan Mbak Yeni gitu. Apakah harus juga mempertimbangkan nama-nama di dalam seperti Mbak Puan? Kita tahu juga, saya kira banyak juga kader PDIP yang mendukung Mbak Puan dan senang tentu saja gitu. Tapi kan PDIP kita dengar juga gitu loh, dari para elitnya tidak mau bahwa pasangan capres-cawapres ini terkesan PDIP ini eksklusif gitu loh. Maunya inklusif. Nah, kalau di sini indikasinya saya lihat kecil kemungkinan itu mengambil gitu pasangan cawapres gitu, bakal calon cawapres dari dalam yang perempuan gitu seperti Mbak Puan. Bukan berarti bahwa tidak banyak yang tidak suka atau tidak banyak yang suka gitu, tidak. Tapi di sini ini mungkin pertimbangan taktis yang saya kira. Nah, alternatifnya berarti apa? Kalau ada calon dari perempuan berarti kemungkinan besar yang dari luar, bukan dari dalam partai PDIP kan gitu. Nah tersisa beberapa nama yang kita tahu kan yang tadi sudah Safa sebutkan ya, ada Pak Hovifah, ada Bu Pujiastuti gitu ya, kemudian Bu Susi gitu ya, kemudian juga ada Mbak Yeni, mungkin juga bahkan siapa tahu, kita tidak tahu ya, ada nama-nama lain gitu kan dari para tokoh perempuan yang jangan-jangan masih istilahnya ditimang-timang tapi belum dipublikasikan oleh lingkaran PDIP, baik Mbak Puan, Bu Mega maupun tim yang dipercaya untuk kemenangan di Mas Ganjar kan. Jadi semuanya masih terbuka itu ya, saya kira ya, Safa. Iya, baik. Kang Ferry, kalau dari Partai Perindo sebagai salah satu parpol pendukung pencapresan Ganjar Pranowo, kira-kira kriteria seperti apa yang diharapkan dari sosok bacawa pres Ganjar Pranowo? Iya, tentunya kami ingin tidak dalam konteks melengkapi saja, tapi betul-betul tadi saya setuju ada chemistry-nya. Dan yang paling penting mungkin bagi saya ini soal insentif elektoral. Ini penting sekali. Kenapa? Karena inilah yang juga harus kita lihat secara lebih faktual di lapangan. Misalnya ceruk mana yang memang harus kita lakukan. Ketika misalnya apakah Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur misalnya, atau memang yang lain. Ini kan juga harus kita baca secara lebih komprehensif seperti itu. Nah oleh karena itu yang memang menjadi poin yang sangat penting dan strategis yang kita informasikan, yang kita juga sampaikan kepada
Ibu Mega tentunya dan juga para tim pemenangan yang memang sekarang sudah ada, baik itu dari ketua umum tim pemenangan atau wakil ketua umum tim pemenangan. Mereka pasti akan menggodok ini dengan seksama, saya pikir. Karena apa? Karena ini kan untuk memimpin negara. Dan dua orang ini harus punya betul-betul kapasitas dan kapabilitas yang memang betul-betul mumpuni. Jadi ini yang memang poin yang sangat strategis yang harus kita lakukan. Dan saya yakin tadi Bang Sukur juga sudah menyampaikan bahwa di internal PDIP juga punya mekanisme dan aturan main terkait dengan soal ini. Dan saya yakin Bu Mega itu beliau akan sangat komprehensif untuk memutuskan yang terbaik untuk pendamping Mas Ganjar seperti itu. Pak Sukur, kalau boleh melengkapi pernyataan dari Kang Ferry, ini apa saja faktor-faktor penting yang paling diperhatikan oleh Ibu Megawati saat menentukan sosok pendamping Ganjar Pranowo di pemilu 2024? Ya, salah satu kekuatan PDI Perjuangan itu Mbak Safa ya adalah kompak. Ya, dan pada saat komando turun itu tidak ada diskusi, semua 100% ya solid untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ketua umum atau partai. Itu adalah salah satu kekuatan PDI Perjuangan. Nah, tentu saja dengan pengalaman ketua umum saya yang puluhan tahun dan 2 kali memenangkan presiden ya 2014, 2019, 2024 tentu lebih tahu parameter apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo, karena juga kan PDI Perjuangan Ibu Mega kan pasti kami ingin menang karena itu keputusan Kongres, kami ya harus menang hat-trick di pemilihan anggota legislatif 2024 dan juga pemilihan presiden. Nah, tugas saya bukan membaca pikiran apa yang akan diputuskan ketua umum saya. Tugas saya adalah menyiapkan seluruh pasukan organisasi kepartaian pada saat keputusan sudah keluar, harus taat dan langsung bergerak. Dan apa saja yang harus dilakukan untuk memenangkan apa yang sudah diputuskan oleh partai. Begitu Mbak Sipa. Baik Pak Nyarwi, kalau menurut Anda apa kriteria khusus yang harus dimiliki oleh sosok bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo agar bisa meraih atau mendulang lebih banyak suara dan juga bisa sama-sama menggapai visi dan misi yang digariskan bersama? Ya, kalau dalam jangka dekat tentu saja ya insentif elektoral. Begini, namanya pasar politik elektoral pemilih itu selalu dinamis ya. Data survei itu selalu berubah-ubah gitu. Memang ada potret yang baru-baru termasuk mengindikasikan basis dukungan suara elektabilitas Mas Ganjar cukup stabil ya. Bahkan cukup paling tinggi ya, papan atas, tapi cukup stabil dan merata di beberapa. Tapi tetap saja gitu ya, saran saya PDIP dan semua kadernya itu jangan terlalu overconfident. Tadi kata Bang Sukur ya, bekerja gitulah kira-kira kan gitu. Nah, itu penting juga karena yang lain tetap bekerja juga kan gitu. Nah, itu insentif elektoral variabel penting. Terus berikutnya juga kecocokan di dalam sejak awal ya. Artinya gini, bukan hanya chemistry tapi istilahnya niat atau semangat atau spirit gitu ya. Karena kalau dalam berpolitik tanpa spirit itu kan nanti tidak jangka panjang ya, pasti akan terjadi benturan kepentingan. Kalau ada spirit yang sama, berbagai kepentingan itu masih bisa dikelola ya, karena kepentingan bersama jauh lebih penting di sana. Nah tentu saja yang ketiga itu kemampuan mengatasi dinamika saya kira ya. Jadi gini, beberapa capres cawapres tentu saja saya kira apakah pilihannya nanti perempuan apa tidak, contohnya Mbak Syafa ya. Itu saya kira harus terkait dinamika. Kalau misalnya suatu saat yang dibutuhkan memang gitu ya, secara peta elektoral dinamikanya bergerak ke sana, bukan tidak mungkin itu diperlukan kan gitu, dan harus diputuskan kan gitu. Dan dipilih mana yang tepat ya dari nama yang selama ini tidak ada maupun bisa jadi yang nama yang belum muncul sampai sekarang atau belum dimunculkan gitu. Nah, itu saya kira juga dinamika elektoral perlu dibaca terus-menerus gitu. Nah, yang berikutnya yang keempat tentu saja gini. Ada sekarang kita sadari ya, para pemilih ini basis demografinya kan mayoritas 53 lebih kurang lebih ya itu usia di bawah 40-an tahun. 53,8%. Ya, itu kan juga harus mampu menarik pasar pemilih pemula atau pemilih muda ini ya, siapapun ya, ada cawapres itu. Nah, nanti kalau misalnya itu digabungkan atau dipasangkan dengan Mas Ganjar, bahkan bisa mengakselerasi ya. Nah, ini salah satu kuncinya. Kalau misalnya itu tidak mampu misalnya atau kurang mampu ya tentu harus dicari simulasi yang membantu kan.
saya kira gini, kalau misalnya kemampuan daya maneti capres-capres ini makin kuat gitu, kerja kader seperti Bang Sukur ini kan juga pundaknya makin agak ringan lah, nggak berat-berat amat gitu. Kalau ngangkatnya susah, pundaknya makin berat juga kan gitu. Itu contohnya gitu. Belum lagi yang Perindo juga Kang Ferry gitu ya sebagai partai di koalisi. Saya kira itu Mbak Safa. Baik, Kang Ferry, apakah kriteria yang tadi disebutkan oleh Pak Nyarwi sudah ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri? Ibu Mega yang lebih tahu. Oke, baik. Belum ada informasi ya, kepada sedikit ya. Baik, silakan Pak tentu Sukur. saja medan pertempurannya kan Ibu Mega lebih tahu dari kami. Dan tentu saja informasi dari seluruh medan pertempuran itu kan pasti lebih banyak Ibu Mega tahu. Iya. Sebelum mengambil keputusan, banyak sekali informasi dan masukan-masukan yang beliau dapatkan, ya, dan medan pertempurannya seperti apa, situasi kawan seperti apa, situasi lawan seperti apa, dan bagaimana cara memenangkan pemilihan presiden di 2024. Nah, makanya kami kader adalah memberikan kepercayaan kepada ketua umum, ya, untuk mengambil keputusan. Tugas kami adalah mempersiapkan diri, apapun keputusannya, dan percaya dengan keputusannya untuk solid dan bergerak untuk memenangkan keputusan tersebut. Jadi kapan Pak Sukur diumumkan? Ya, Kapan tentu diumumkan? saja Ibu Mega yang lebih tahu itu pertanyaannya. baik. Itu Ibu Mega. Baik, terima kasih Kang Ferry Kurniansyah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo sudah hadir banyak, di Mas studio Sindo sore hari ini, dan juga Pak Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Pak Nyarwi Ahmad, analis politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, telah bergabung bersama kami di Sindo sore.